dengan sangat-sangat sedih dan prihatin saya melihat bahwa surat penangkapan ini sangat tidak etis, cara Kanitnya tidak etis. Karena itu saya minta supaya Dirkrimsus, Saudara Auliansyah Lubis dan Kasubdit serta Kanit dicopot. Bang, sinian dikit bang. Ya sini aja bang. Udah. Ayo. Bang gimana bang? Agak serem ya lah. Minus turun bang, sorry bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih rekan media yang sudah hadir dan menunggu kami. Alhamdulillah saya dengan Ibu Dokter Reni, istrinya Dokter Richard Lee, baru sampai dari Palembang. Kita langsung ke sini. Saya ingin tahu tentang keadaan klien saya karena tadi malam klien saya jam 10 menelpon dengan menggunakan handphone pihak penyidik dan beliau minta untuk saya dampingi dan beliau tidak mau di BAP sebelum saya datang. Jadi bagi saya tidak ada masalah karena ini adalah pelayanan kepada klien saya. Maka saya datang, nanti saya akan berdiskusi di dalam tentang jam berapa dimulai dan apa besok kita lakukan BAP lanjutan. Itu poin pengantar ya. Yang kedua, saudara-saudara, saya ingin tegaskan bahwa posisi saya Razman Arif Nasution murni sebagai lawyer profesional yang sedang membela kliennya. Jadi jangan ada bahasa-bahasa yang mengatakan saya teriak-teriak. Jangan ada bahasa-bahasa yang mengatakan saya melawan institusi Polri. Itu bahasa yang menyesatkan. Jejak digital saya masih terang benderang. 2016 saya adalah pembela pimpinan Polri yang ditersangkakan KPK. Yang kedua, saya salah satu jubir Pak Jokowi Ma'ruf 2019. Justru saya sebagai pendukung pemerintah, saya tidak minta jadi komisaris, saya tidak minta jadi staf khusus, tenaga ahli dan lain-lain. Tapi saya bekerja cari makan sebagai seorang lawyer. Maka saya menjadi seorang pengkritik yang tajam terhadap berlangsungnya pemerintahan dan penerapan undang-undang. Itu poin yang kedua. Jadi jangan disesat-sesatkan itu. Yang ketiga, saya sudah mendengar, menyaksikan, melihat secara utuh penjelasan dari Kabid Humas Polda Metro. Sahabat saya, abang saya, Bang Yusri Yunus, yang sesungguhnya beliau pun tahu tentang kasus ini. Karena saya pernah curhat kepada beliau tentang kasus ini. Agar bisa dicarikan solusi supaya persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik. Saya sangat menyesalkan sikap dari penyidik yang tidak menjelaskan secara utuh tentang apa yang mereka lakukan kepada klien saya. Kalau tadi ada bahasa dari Bang Yusri Yunus yang mengatakan bahwa ada 2-3 kali untuk dimintai atau dijadikan atau dipanggil atau akan dilakukan satu perdamaian dengan Kartika Putri. Itu sebelum saya sebagai kuasa hukum. Setelah saya menjadi kuasa hukum, saya sudah bertemu dengan Kasubditnya, yaitu saudara Dani pada waktu itu, yang sudah pindah. Saya bertemu dengan saudara Khairuddin, yang juga Kanit, karena saudara Charles pada waktu itu sedang sakit. Saya sudah membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Sebagai orang yang mendukung institusi Polri, saya sudah lakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya wajar, pantas, dan tidak melanggar hukum. Saya bahkan sudah mengajukan surat agar handphone klien saya yang bukan tersangka, ingat ya, yang bukan tersangka, yang diserahkan dengan niat baik, diserahkan dengan sukarela, untuk diserahkan, itu pun tidak dijawab lebih dari 1 bulan. Saya datang ke Polda Sumatera Selatan untuk melihat perkembangan laporan klien saya, Dr. Richard Lee dan David Lee, terhadap Kartika Putri. Di sana mulai berjalan dan alhamdulillah akan dilakukan gelar. Prinsip saya adalah bagaimana Kartika Putri dengan Richard Lee bisa berdamai. Itu sudah saya lakukan. Saya datang ke Kasubditnya, saya jelaskan tadi. Saya ketemu dengan Kanit.
Saya bahkan sudah mengirim surat. Saya minta dimediasi untuk perdamaian, tapi tidak satu pun penyidik menghubungi saya tentang perkembangan keinginan itu. Bahkan mereka mengatakan, Bang Rasman, kalau bisa abang lah, dia akan meminta perdamaian. Itu pun saya lakukan. Saya bicara, saya WA Kartika Putri, tapi Kartika sepertinya tidak mau. Pertanyaan saya, apa sih yang mendasar dalam persoalan ini? Ini hanya persoalan Kartika Putri dengan persoalan seorang Richard Lee, sampai heboh sebegini gaduh, dijemput klien saya ke Palembang, dibawa jalan darat, dan saya dibohongi. Kenapa dibohongi? Jam 7 kemarin pagi, saya masih di Hotel Ciputra, Semarang. Saya sudah terjadwal akan ke Palembang, menangani kasus lain sekaligus dengan Dr. Richard Lee. Akan saya tanyakan perkembangan di Polda Sumsel. Alhamdulillah, tadi pagi saya diterima oleh Pak Kapolda langsung, Pak Eko. Di sana insya Allah akan bergulir kasus itu secara fair. Saya lihat siapa yang akan mengintervensi. Apa yang saya mau katakan? Bahwa ketika saya dihubungi jam 7 pagi, saya berbicara dengan saudara Charles Kanit. Beliau mengatakan kepada saya, Bang, kita mau periksa handphone Richard Lee. Tolong Bang, kasih pengertian kepada Dr. Richard Lee. Kooperatif. Saya telepon, demi Allah, wallahi wa billahi wa tallahi, saya muslim. Didengar, ya benar ya, saya telepon, ini ada Hans, saksi, ada juga tim saya. Beliau bilang hanya periksa. Saya tanya, untuk apa? Bang, ada kaitannya dengan Instagram. Saya telepon Dr. Richard Lee, dokter kasih saja. Diperiksa, disaksikan bersama-sama. Saya tanya, ini handphone mau diapain? Enggak Bang, kita mau periksa. Handphone mau dibawa enggak? Enggak. Terus, Dr. Richard Lee mau diapain? Enggak ada apa-apa Bang. Jadi enggak dibawa? Enggak. Karena dia, saya bilang, loh ini masih belum tersangka loh. Dia masih saksi. Nah iya Bang. Nah, lalu kemudian, menjelang jam 9, saya udah mau jalan ke bandara, terus meninggi persoalan. Bahkan mulai ada pertengkaran. Saya ditelepon lagi sama Dr. Richard. Bang, ini gimana? Kok saya sekarang katanya mau ditahan? Loh, ada apa ini? Saya tanya, mana Charles? Kok Anda bohong sama saya? Oh Bang, saya perintah pimpinan. Ingat, perintah pimpinan. Setahu saya di KUHP, diatur penyidik itu sifatnya independen, bukan perintah pimpinan. Dasar seseorang ditangkap, ditahan, dijemput, ada dasarnya. Sekarang, kok tiba-tiba klien saya dibawa, tidak didampingi siapapun, tidak ditandatangani surat untuk penahanan, penangkapan, dipaksa sedemikian rupa, padahal saya datang, sudah bilang jam 4 tunggu saya, pun mereka paksakan berangkat jalan darat. Saya sampai mereka tidak ada. Toh sekarang nggak ada apa-apa di sini. Apa yang berbahaya dari seorang Dr. Richard Lee? Dia orang biasa. Dia hanya seorang pemilik klinik kecantikan. Kok sampai sebegini gadohnya gitu? Ada apa ini gitu? Apakah ada orang kuat di belakang Kartika Putri? Apakah saya tidak patut menduga kecurigaan-kecurigaan ini? Ada apa ini? Dan sekarang ini dikembangkan lagi. Seolah-olah katanya ada illegal access. Illegal access yang mana? Klien saya itu belum tersangka. Tidak, saya terima surat putih. Langsung ini diserahkan kepada istrinya nih. Tersangka. Surat perintah penahanan, penangkapan. Tidak pernah diperiksa. Pelapornya Asep Sanusi tanggal 5. Laporan polisi di sini tanggal 9. Penjelasan dari Pak Isrinus tanggal 5. Sini tanggal 9. Mana yang benar ini? Tanggal 9 tadi kan penjelasan dia ya? Tanggal 9 Bang. Tanggal 9. Ya. Di sini tanggal 9 yang melapor orang lain, klien saya, dia belum diperiksa. Alangkah eloknya dipanggil dia. BAP dia. Saya akan dampingi dan klien saya mau. Ini masalah marketing. Dia pebisnis. Hancur reputasinya dengan belasan cabang yang ada di Indonesia. Beginikah cara presisi Pak Kapolri? Saya yang cinta Polri. Beginikah cara menerapkan visi misi penegakan hukum Pak Jokowi? Saya bertanggung jawab moral. Karena itu dengan sangat-sangat sedih dan prihatin, saya melihat bahwa surat penangkapan ini sangat tidak etis. Cara Kanitnya tidak etis. Karena itu saya minta supaya Dirkrimsus, Saudara Auliansa Lubis,
dan Kasubdit serta Kanit dicopot karena tidak pantas menjadi penegak hukum dalam hal terkait dengan kasus Richard Lee. Dan saya tidak akan berhenti pada persoalan ini. Kenapa? Karena klien saya melakukan constitutional complaint. Saya lawyer profesional. Saya cinta negara ini. Dan karena itu, besok kami akan laporan ke Kadif Propam. Kami akan jalan ke Paminal. Kami akan jalan ke Irwas. Kami akan datang ke Wasidik. Dan kami akan sampaikan persoalan ini ke DPR RI. Dan bila perlu sampai ke Presiden. Karena kalau receh-receh temeh begini, bisa dilakukan tindakan semena-mena terhadap klien saya. Bisa jadi besok akan terjadi kepada orang lain. Jadi itu pengantar dari saya. Saya tidak ada urusan. Sekali lagi, saya tidak ada urusan dengan urusan orang-orang yang tidak menegakkan hukum. Saya memang bukan malaikat. Tapi jangan perlakukan klien saya. Saya bukan melawan negara. Saya pendukung pemerintah. Tapi saya konstruktif memberikan masukan. Saya cinta Polri dan cinta negara. Jadi saya akan datang malam ini. Saya akan ketemu. Saya akan lihat klien saya. Bagaimana mereka perlakukan. Karena katanya sudah ada illegal access. Itu saja. Cukup ya. Bang, tapi kan itu ada